Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab mengenai puasa 40 hari, di mana kita sering mendengar, kita sering melihat bahwa di Jawa itu sering orang-orang melakukan puasa selama 40 hari. Apa sih tujuannya? Apakah ketika kita melakukan puasa selama 40 hari, ini kita akan menemukan sesuatu hal yang gaib atau sesuatu hal yang aneh pada lingkungan sekitar? Tentu saja hal ini itu salah, teman-teman. Dimana ketika kita melakukan puasa 40 hari, ini tuh telah dilakukan oleh para nabi sebelum kita. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Musa itu mencari wahyu karena para pengikutnya itu meminta kepada Nabi Musa atas janji wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa melakukan tirakat puasa selama 30 hari. Akan tetapi di tengah perjalanannya dia melakukan sebuah dosa kecil yang membuat pada akhirnya puasa ini belum sah. Dan harus menambahi 10 hari lagi sehingga genaplah 40 hari. Dan setelah selesai, Nabi Musa itu dijanjikan oleh Allah wahyu tersebut. Akan tetapi Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk bisa melihat wajah Allah. Dan Allah berkata, sekali-kali kamu tidak akan bisa melihat wajahku, kamu tidak akan mampu melihat wajahku. Bahkan gunung-gunung yang ada di depan kamu itu akan hancur berserakan, hancur lebur, tidak akan mampu melihat wajahku. Dan akhirnya diperlihatkanlah wajah Allah kepada gunung-gunung. Seketika itu Nabi Musa langsung pingsan dan gunung-gunung langsung hancur berserakan, bagaikan debu yang hancur bertebangan. Saat itu ketika Nabi Musa tersadar, beliau langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang beliau lakukan, atas kesalahan yang beliau lakukan tersebut. Atas kekilafan tersebut dia meminta maaf dan akhirnya dimaafkan oleh Allah, dan pada akhirnya beliau menerima wahyu tersebut. Nah, ini adalah salah satu berkah atau karomah dari orang yang melakukan puasa 40 hari, teman-teman. Berkah yang pertama adalah memperoleh petunjuk atau memperoleh wahyu atau memperoleh ilmu yang secara tidak sadar atau secara sadar dia akan mendapatkannya. Entah itu mendapatkannya lewat seorang guru atau seorang mursyid, atau mendapatkannya lewat kretek hati, atau dalam bahasanya itu ilmu laduni atau ilmu hikmah. Kita tidak pernah ada yang tahu, teman-teman, dari kita. Walaupun si pelaku tirakat tersebut itu menjalankan, dia tidak akan pernah tahu ilmu apa yang dia dapatkan. Tahu-tahu hidupnya itu lebih mudah, lebih sukses, dan lebih bergairah dalam menjalankan hidup. Seperti itu. Dan puasa 40 hari ini juga konon katanya dilakukan oleh nabi yang lain, seperti Nabi Nuh ketika akan hendak membangun bahtera atau kapal besar yang digunakan untuk mengangkut umat-umatnya dari banjir bandang. Selain itu juga digunakan oleh nabi-nabi yang lain seperti Nabi Yunus. Akan tetapi Nabi Yunus ini kan ketika melakukan puasa ini lebih ngeri lagi, teman-teman. Ketika dia ditangkap oleh ikan, di dalam perut ikan kan dia tidak ada asupan makanan apapun. Dia tidak memperoleh asupan makanan apapun sehingga dia melakukan puasa itu penuh, alias tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Apakah dia meninggal? Tidak. Di dalam ikan paus itu beliau terus berzikir. Orang yang melakukan puasa seperti ini, yang kalau diadopsi di dalam Jawa itu puasa ngebleng atau puasa pati geni, itu beliau memperoleh kekuatan lahir batin sehingga dia itu tetap bertahan hidup walaupun tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Tapi pada akhirnya beliau dikeluarkan dari perut ikan
itu kemudian beliau memakan tumbuh-tumbuhan yang ada di pulau di mana dia dikeluarkan. Itu adalah suatu berkah, suatu anugerah yang diberikan kepada Allah melalui ujian ketika Nabi Yunus itu di dalam perut ikan. Ini bukan suatu hal yang aneh, teman-teman. Ketika orang melakukan puasa selama 40 hari tanpa makan, tanpa minum, tapi dia masih hidup. Dan kemudian ketika keluar dia hanya makan tumbuh-tumbuhan atau dedaunan. Itu biasanya kalau orang-orang di Indonesia atau orang-orang Jawa melakukan 40 hari ngeblong itu biasanya untuk mencari sesuatu ilmu yang biasanya terkait dengan ilmu kebatinan. Akan tetapi jika teman-teman melakukan hal seperti ini, saya harap teman-teman itu memperoleh guru pembimbing. Jangan sampai teman-teman melakukannya sendiri. Karena jika salah, teman-teman bisa meninggal dunia karena salah dalam ilmunya, salah dalam mempraktekannya. Seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.